Kami tidak betah tinggal di sini lagi, Aulia. Kamu ini sangat keras kepala sekali, Aulia. Jadi, mereka tidak mau mendengarkan. Kamu berserulah, engkau kuku. Anak Pak Lurah sangat jago bermain ketapel. Kita menyayangi, menyiram, dan memupukannya, tapi kemudian hama datang dan memusnahkannya. Kenalkan, nama saya Revandra asal Zakir dari Burung 1. Halo, aku Aurel, Sasabila Kusina dari burung kedua. Halo, aku Filosofi Sekali, jadi burung ketiga. Nama saya Muhammad Raifan, peran saya di sini sebagai Prabu Garuda. Halo semuanya, aku Adinda berperan sebagai Aulia. Hai semuanya, kenalin aku Fidel, aku di sini sebagai sutradara. Halo semua, saya Diwananda Tirprakoso, saya sebagai Pak Lurah. Halo, aku Rifa sebagai Risa, jadi anak Pak Lurah. Hai guys, aku Javid sebagai Ucup, anak Pak Lurah. Elijal sebagai petani 1. Saya Diwananda Tirprakoso sebagai Pak Lurah. Saya Altaf sebagai petani 2. Saya Ivan sebagai petani 3. Saya Fidel, saya petani 5. Saya Rifa, petani 4. Hai, saya Muhammad Ataf menjadi Raja Ulat. Pucuk. Hai, saya Javid, saya sebagai Walang Sangit. Cepit, oe. Hai, saya Tasya sebagai Ratu Serangga. Di pagi hari yang cerah, suasana subuh perlahan berubah menjadi fajar. Cahaya matahari mulai menyinari ruangan, membuat suasana semakin terang. Di atas ranjangnya, tak lama kemudian Aulia pun terbangun karena 3 ekor burung muncul menemani datangnya pagi. Hai, selamat pagi teman-teman. Terima kasih kalian telah membangunkanku. Kamu tidak perlu berterima kasih, Aulia. Kami senang datang ke sini. Yang lain, mengapa kalian hanya bertiga? Sudah pergi, kami datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Pergi kemana? Dan burung ke negeri kami. Apa? Kami tidak betah tinggal di sini lagi, Aulia. Tidak mengerti. Bukankah kita bersahabat? Bukankah aku pun sayang kepada kalian? Aulia, kamu sangat sayang kepada kami. Kami berterima kasih untuk makanan dan minuman yang kamu telah tersediakan. Kami sangat senang bermain-main di sini. Sudah tidak aman lagi bagi kami, Aulia. Teman, kenapa? Anak-anak Pak Lurah suka bermain ketapel di sini. Dan 2 teman kita sudah menjadi korban. Mengetapel kalian, kenapa? Aku tidak tahu. Tidak mengerti. Aku harus berbicara kepada mereka. Mereka harus tahu kalian tuh baik dan mereka harus sayang sama kalian. Nah, kalau kamu mau membantu, semoga kamu bisa membujuk Nona Aulia. Tuh, maukah kalian memberitahu kepada kawanan kalian untuk tidak pergi dulu dari kampung ini? Aja, kami akan membantu untuk membujuk anak-anak Pak Lurah untuk tidak mengatapel kami. Aku akan pergi sekarang juga. Aulia, terima kasih atas etikat baikmu dan jerih payahmu. Sama, sampai jumpa lagi. Di lapang yang sangat terik, Risa membawa semprotan di tangannya, sedangkan Ucup memegang sebuah ketapel. Keduanya berjalan sambil terus mengadah ke atas, memperhatikan cabang-cabang pohon untuk mencari burung-burung yang hinggap. Sekali tidak ada burung pun di sini. Satu suara pun tidak terdengar. Mungkin mereka kapok kemarin seekor burung kuhantam sayapnya. Aku pun menghantam burung yang lain. Kalau hari ini mereka datang akan kupastikan kali ini pasti kepalanya yang akan terhantam. Aku akan mendapat beberapa ekor, lalu aku bedah dada dan perutnya, mengeluarkan ke perutnya, masukkan obat, lalu memasukkan ke dalam lemari kaca. Wah, itu ada ide yang bagus. Mari kita berlomba, siapa yang dapat paling banyak burung. Oke, mari kita berlomba. Siapa yang paling banyak membunuh burung, dia yang paling hebat. Hei, siapa itu? Wah, burung besar. Selamat pagi Risa, selamat pagi Ucup. Jangan arahkan ketapel itu kepadaku. Kira kamu burung, Teman, saya datang untuk mengurus perkara penting.
Perkara apa? Perkara burung. Wah, jadi kamu mau memberitahu tempat persembunyian para burung? Bagus, oh, beritahu kami di mana para burung itu berada. Nanti kamu akan kuberi burung yang diawetkan. Lalu kau bisa menyimpannya di lemari kaca atau juga kau bisa menjadikannya gantungan kunci. Aku datang bukan untuk itu. Lalu untuk apa? Aku datang untuk mewakili para burung-burung. Apa hubungannya kau dengan para burung-burung? Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kamu bersahabat dengan para burung? Jangan arahkan ketapel itu kepadaku. Apa salahku terhadap kalian? Karena kamu bersahabat dengan burung. Apakah burung boleh dianiaya tanpa kesalahan apa-apa? Burung kan suka makan padi. Mereka hanya makan sedikit. Tapi burung-burung juga memakan buah-buahan di kebun. Aku bilang mereka hanya makan sedikit dan mereka akan pergi kalau dihalau. Tapi gimana kalau kami sedang membunuh dan mengetapelnya? Tidakkah kalian kasihan kepada mereka? Burung kan cuma hewan. Mereka juga bisa merasakan sakit dan sedih. Kau saja kalau ambil anak ayam, pasti ibunya bakal marah. Kenapa tiba-tiba ke ayam? Kamu gak jelas. Aku hanya mengatakan bahwa burung pun bisa merasa sedih. Kami tidak peduli dengan kesedihan para burung, Awal. Coba saja kalau ayah dan ibumu tidak pulang ke rumah, bukankah kamu akan merasa sedih? Lihat saja anak yang kehilangan orang tuanya. Kami manusia, oh, bukan binatang. Kalau kalian mengetapel burung-burung dan burung-burung itu mati, bukankah anak-anaknya akan sedih yang berada di sarang? Kok kamu jadi berpihak kepada para burung sih? Kan kamu manusia. Aku tidak berpihak kepada siapapun, aku hanya meminta buat kalian merasa kasihan kepada mereka. Kasihan kepada burung-burung itu. Kamu ini sangat keras kepala sekali, Aulia. Aku tidak mau melihat mereka terluka ataupun mati. Percuma kamu pikirin nasib mereka. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kamu bersahabat dengan mereka, berarti kamu juga burung, Aulia. Jadi kamu bisa ngetapel kamu dong. Jangan, jangan. Hei, Aulia, mau kemana? Jangan terbang dong. Risa dan Ucup kemudian menyerang Aulia dengan ketapel dan semprotan yang mengenai kepalanya. Setibanya di rumah, beberapa burung datang menghampiri Aulia seolah merasa khawatir. Dengan langkah sepoyongan sambil memegang kepalanya, Aulia perlahan mendekati para burung. Mengapa mereka mengatapelmu? Mereka membenciku karena aku membela kalian. Jadi, mereka tidak mau mendengarkan. Jadi kamu tidak berhasil membujuk mereka. Dan mereka malah menganiayai kamu. Benar, mereka tidak mau mengerti. Teman-teman, aku menyesal tidak bisa membela kalian. Kamu tidak perlu menyesal, Aulia. Tapi jika kalian pergi, aku akan merasa kesepian. Aku pasti akan rindu sama kalian. Kami pun akan rindu kepadamu, Aulia. Mungkinkah kita suatu hari nanti akan bertemu lagi? Rasanya tidak akan mungkin, Aulia. Mengapa? Kerajaan kami jauh dari sini. Kamu tidak akan mungkin bisa mendatanginya. Tidakkah aku tahu jalur ke kerajaan kalian? Tidak ada gunanya, Aulia. Mengapa? Aku belum mencobanya. Kamu mungkin mencapainya meskipun kamu tahu jalannya. Jangan coba-coba, Aulia. Jangan khawatir teman-teman, ayo beritahu aku. Baiklah, Aulia, kami akan memberikan petunjuk kepadamu. Kalau kamu ingin pergi ke kerajaan burung, dakilah dan pergilah ke gunung yang paling tinggi di desa ini. Di sana kamu carilah pohon yang paling tinggi dan di bawah pohon itu kamu berserulah engkau kuku kuku kuku. Sebutkan namaku, Aulia, sahabatmu. Tolonglah menunjukkan jalan ke kerajaan gemilang. Burung hantu akan menemuimu dan akan menunjukkan jalan selanjutnya. Apakah hanya itu? Kami tidak tahu jalan menuju darat ke sana. Kami hanya tahu jalan udara menuju ke sana. Sekarang kami harus pergi, Aulia. Mengapa sangat tergesa-gesa? Kerajaan kami terlalu jauh, Aulia. Kami sangat khawatir kepada kamu. Baiklah, selamat tinggal. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Di malam hari, suasana tampak berbeda di kerajaan ulat dan kerajaan serangga. Raja ulat dan Ratu serangga muncul dan saling bertegur sapa. Dengan penuh rasa heran, keduanya mempertanyakan mengapa mereka dapat bertemu pada malam itu, dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Memang ada yang aneh, pagi ini tidak terdengar suara burung. Rupanya musuh kita sedang berlibur. Lah, saya datang ke sini untuk menyelidiki. Tapi, kata anak buah saya, tidak ada seekor burung pun yang hinggap di dahan. Mungkin maksud kita sama.
Anak buah saya juga mengatakan bahwa tidak ada seekor burung yang bernyanyi malam ini. Mungkinkah mereka menipu kita? Menipu bagaimana? Mereka bersembunyi. Jika kita datang ramai-ramai ke sawah dan kebun, mereka akan menyerang kita. Mungkin saja, tapi masih ada anak buah saya yang sedang menyelidiki. Mudah-mudahan mereka cepat mati. Jika mereka mati, kita bisa habis-habisan memakan sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Tak lama kemudian, Walang Sangit sebagai anak buah mereka pun menyampaikan informasi. Walang Sangit, berita apa yang kau bawa? Kabar baik, tuanku. Burung-burung telah pergi selamanya. Kemana? Ke tempat mereka yang sangat jauh. Mengapa mereka pergi? Kedua anak Palura sangat jago bermain ketapel. Kedua ekor burung juga telah dikenai ketapel olehnya. Itu alasan mereka mengungsi. Para ulat dan serangga merasa gembira karena menganggap musuh mereka telah pergi dan tidak lagi mengganggu. Burung-burung yang biasanya datang kini terbang menjauh karena ketakutan. Dengan penuh semangat, ulat dan serangga merayakan kemenangan mereka dan bebas memasuki sawah serta ladang untuk mencari makanan hingga kenyang. Di kebun, pohon-pohon bernyanyi dan bergoyang dengan riang. Tak lama kemudian, terdengar suara desis, dengung, dan tawa berirama yang semakin bising. Tiba-tiba, semuanya terdiam, lalu suara ulat dan serangga pun tiba-tiba menghilang. Guys, bentar. Kayak ada suara apa itu? Sepertinya itu suara ulat dan serangga. Jangan khawatir, burung-burung akan datang dan hama itu akan pergi. Aneh sekali, sudah dini hari, tidak ada kicau burung. Memang hari ini sangat sepi sekali. Mungkin burung-burung sedang bermusyawarah di dalam hutan. Pasukan ulat dan serangga menyerang. Pasukan burungnya kemana? Jangan cemas dulu. Mereka sangat banyak dan mereka tampak kelihatan sangat lapar. Apa dari kita? Mereka datang. Dengan suara gaduh dan tawa berirama, pasukan ulat dan serangga menyerbu pohon-pohon. Mereka merusak daun, bunga, dan buah hingga habis, sementara pohon-pohon menjerit untuk meminta tolong. Pagi hari pun tiba. Seperti biasa, Pak Lurah berjalan pagi untuk bertegur sapa dengan warga. Namun, saat menghampiri sawah, Pak Lurah sangat terkejut melihat keadaan di sana. Astaga, apa yang terjadi nih kepada kebun kita? Celaka, kasihan pohon-pohonan. Semua jerih payah kita jadi sia-sia. Kita menyayangi, menyiram, dan memupukannya, tapi kemudian hama datang dan memusnahkannya. Kita bisa kelaparan kalau semua kebun dan sawah terus seperti ini. Pak Lurah, apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri bingung ini. Belum pernah hama menyerang sehebat ini. Kebun-kebun kita yang menjadi sumber makanan kita ini menghilang semuanya. Itu Pak Lurah. Betul Pak Lurah. Saya aneh. Pagi ini burung-burung tidak membangunkan saya. Betul, kemana burung-burung itu pergi? Burung-burung itu telah menghilang sejak dari pagi. Cuman saya dan Evan yang menyadari itu. Bagaimana kalau para burung tidak kembali? Celaka, kita tidak dapat melawan hama tanpa burung-burung. Kita harus mencari cara agar burung-burung itu kembali lagi. Kalau enggak, kita akan mati kelaparan. Betul itu Pak Lurah. Tapi sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan. Yang pertama, kemana burung itu menghilang? Kedua, kemana burung-burung itu pergi? Dan yang ketiga, apa cara yang kita bisa lakukan untuk memanggil burung-burung itu kembali? Mungkin di antara kalian yang ada jawabannya. Oh, tetangga saya mempunyai anak yang bernama Aulia. Dia sangat suka sekali bermain dengan burung-burung. Ide bagus. Kalau gitu, kita pergi ke rumahnya Aulia sekarang juga. Pak Lurah pun pergi ke rumah Aulia untuk menemuinya. Siapa tuh? Oh, Pak Lurah. Selamat siang, Nak. Pak Lurah. Selamat siang, Pak Lurah. Silakan masuk, Pak Lurah. Ya, terima kasih. Ada perlu apa ya, Pak Lurah? Jadi gini, desa kita memiliki masalah besar. Mulai 2 sampai 3 bulan ke depan nih, desa kita akan kelaparan. Kami minta bantuan kepadamu, Nak. Minta tolong apa, Bapak? Gini, kebun kita dimakan oleh hama-hama seperti ulat dan serangga. Dan pas kita cari-cari nih,
kita nemu masalahnya itu cuma satu. Hal apa itu, Pak? Nih, burung-burung yang biasanya terbang di desa kita meninggalkan kita. Oleh karena itu, hama-hama itu makin tumbuh tanpa ada yang membatasi mereka. Akibatnya kebun, terus ladang, sawah, bahkan hutan pun habis. Hutan jadi gundul, terus terjadilah longsor dan banjir. Bagi mereka yang selamat kelaparan, bisa jadi mati karena tertimpa longsor atau mati hanyut. Astaga, apa yang harus saya lakukan, Pak? Nah, barangkali kau tahu mengapa mereka pergi. Benar, Pak. Saya tahu mengapa mereka pergi. Karena anak-anak bapak itu suka banget main ketapel nyamatin burung-burung itu. Akhirnya kan 2 ekor yang kena. Bahkan kepala bapak pun juga kena. Astaga. Betul, Pak. Itu jadinya burung-burung merasa tidak nyaman di desa ini. Jadi akhirnya mereka memilih untuk pulang. Pergi kemana emang? Ke kerajaan mereka, Pak. Kerjaan mereka emang di mana? Saya tidak tahu, Pak. Tapi yang saya tahu, kata mereka itu sangat jauh. Bagus. Begitu. Ayo kita pergi ke kerajaan mereka sekarang juga. Tidak, Pak. Mereka tidak percaya kepada siapapun kecuali teman mereka. Itu pada saya, sahabatnya. Bagaimanapun juga harus ada yang pergi ke kerjaan mereka sekarang juga. Minta agar mereka kembali sudi. Baiklah, Pak. Saya akan mencoba untuk pergi ke sana. Loh, bukannya tadi kau bilang jalan ke kerajaan mereka itu berbahaya? Kalau saya tidak pergi, nanti kita akan mati kelaparan, Pak. Tapi jika saya mencoba untuk pergi, siapa tahu kita akan selamat. Baiklah, bersiaplah untuk pergi, nak. Kami akan mengantarmu sampai ke ujung kampung. Di hari itu, Aulia pun memulai perjalanannya ke kerajaan Gemilang. Di puncak bukit, Aulia datang berjalan perlahan dengan ransel di pundaknya dan tongkat di tangannya. Ia memandangi bukit, lembah, dan rumputan yang lebat di sekitarnya. Kemudian, Aulia menengadah ke arah puncak pohon yang paling tinggi. Suasana terasa sunyi dan sepi. Ini adalah bukit tertinggi dan itu adalah pohon tertinggi juga. Baiklah, aku akan memanggil. Kuku, namaku Aulia. Tolong tunjukkan jalan ke arah kerajaan Gemilang. Kuku, namaku Aulia. Tolong tunjukkan jalan ke arah kerajaan Gemilang. Aulia pun akhirnya bertemu dengan burung hantu tersebut. Selamat datang, Aulia. Ada keperluan apa? Saya diutus oleh Pak Lurah dan warga desa untuk mengunjungi kerajaan burung. Untuk apa kau pergi ke sana? Para petani meminta burung-burung untuk kembali di kampung. Itu tidak mungkin, terlalu bahaya. Saya pernah ke sana, diburu dan dikatapel oleh kampung. Orang tua mereka bahkan melarang dan menghukum mereka. Dan jika burung-burung tidak kembali ke desa, maka kita akan mati kelaparan. Mengapa? Setelah burung-burung pergi, ulat dan serangga berkembang biak. Jumlah hama yang terlalu besar akan menghabiskan persediaan makanan di desa. Astaga, kalau begitu kau harus benar-benar mengunjungi negeri Gemilang. Betul. Baiklah, Aulia, walaupun saya tidak akan menjamin kerajaan kami akan mengabulkan permintaanmu. Baiklah, saya akan berusaha semampuku. Sekarang petunjuk untuk sampai ke kerajaan Gemilang, kau pergilah ke arah timur, lurus. Di sana kau akan menemukan bukit dan berdirilah di bawah pohon itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Aulia pun melanjutkan perjalanannya. Inilah pohon anggasa yang disebutkan itu. Aku akan memanggil burung itu. Kuku, aku Aulia. Tunjukkan jalan ke kerajaan Gemilang. Kuku, aku Aulia. Tolong tunjukkan ke arah kerajaan Gemilang.
Selamat datang. Siapa namamu? Namaku Aulia, sahabat para burung. Sudah kuduga kalau kau bukan sahabat kami, kau tidak akan sampai di sini. Apa maksud kedatanganmu? Saya membawa pesan dari Pak Lurah untuk Raja Burung. Kami meminta bantuan untuk warga burung karena tanaman kami dimakan oleh hama. Pak Lurah, minta bantuan, rasanya sia-sia. Kau tidak akan bisa, Ul. Bukanlah anak-anak bengal itu yang melukai dua kawan kami itu, anak Pak Lurah. Benar. Mengapa mereka sembarang main tembak? Sang Prabu pasti tidak akan memberi bantuan. Mengapa? Siapa yang mau memberi bantuan kepada orang yang hampir membunuh keluarganya? Saya yakin sang raja adalah orang yang bijaksana dan baik hati. Baiklah, saya tidak bisa memberi harapan. Sekarang segera pergi sebelum senja datang. Kemana saya harus pergi? Kau lihat tempat jauh gelap di sana? Saya harus pergi ke sana. Ya, kau harus menempuh jalan yang jauh lagi. Sang Prabu mengetahui bahwa manusia banyak yang jahat. Itulah sebabnya beliau mendirikan istana di tempat yang sukar dicapai manusia. Berangkatlah kamu sekarang, hati-hatilah. Kalau kau tersesat, kau tidak akan kembali ke desa. Astaga. Baiklah, terima kasih. Selamat tinggal. Selamat jalan. Di istana kerajaan Gemilang, muncullah burung-burung sahabat Aulia yang ingin menghadap kepada Gusti Prabu. Seorang manusia yang bernama Aulia sedang menuju ke sini. Dia ingin menghadap kepada Gusti Prabu. Pasti orang yang luar biasa yang dapat mencapai negeri kita. Dia sangat baik Gusti Prabu. Kami biasa berkumpul di belakang halaman rumahnya. Dan kalau hujan sangat lebat dan angin sangat kencang, kami biasa berkumpul di rumahnya. Dan Aulia sering menyediakan makanan dan minuman bagi kami. Menurutmu, apa maksud kedatangan mereka ke sini? Saya tidak tahu, Prabu. Aulia pun telah sampai di kerajaan Gemilang dan disambut hangat oleh Gusti Prabu. Mudah-mudahan kau senang di sini, Aulia. Saya sangat senang karena bisa bertemu dengan sahabat saya. Saya diutus oleh penduduk desa sebagai utusan Gusti Prabu. Untuk apa mereka mengutusmu? Desa kami dilanda oleh bencana. Hutan, sawah, ladang, kebun, semua diserang oleh serangga dan ular. Jika tidak ada pertolongan, maka kami akan mati kelaparan. Jadi apa yang kamu ingin dari kami? Kami ingin meminta bantuan Gusti Prabu untuk mengerahkan semua pasukan burung untuk menyerang hama tersebut. Aulia, manusia. Aulia, manusia sering tidak tahu malu dan tidak membalas budi. Kami burung-burung sudah banyak membuat kebaikan. Kami sudah menyebarkan biji-bijian dan kami sudah mengurangi hama. Tapi manusia sering tidak tahu malu. Manusia sering menangkap kita dan mengurangi jumlah telur kita. Apakah pantas manusia disebut makhluk yang paling mulia? Dan apakah pantas manusia untuk ditolong? Tidak semua manusia jahat, Gusti Prabu. Siapa yang akan menjamin bahwa manusia tidak akan berbuat sewenang-wenang kalau kami membantu mereka? Apakah mereka tidak akan menganggap rela kita dan atau mereka tidak mendekati kita lagi? Lebih baik makhluk yang seperti itu dibiarkan kelaparan dan musnah di muka bumi. Saya akan menjamin hal tersebut. Pinjamkan keyakinan saya. Oh, selamat datang, Prabu Garuda. Atas nama desa kami mengucapkan terima kasih. Tentu Aulia yang sudah menyampaikan persyaratannya. Silakan masuk. Kami meminta maaf atas perbuatan yang telah kami buat dan kami tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ada satu persyaratan yang belum terpenuhi. Kedua anak nakal tersebut harus berlutut di hadapan kedua korbannya. Bersujudlah kalian di hadapan mereka. Minta maaflah atas perbuatan yang kalian lakukan kepada mereka. Kami menyesal telah melukai anak buah Anda. Kami minta maaf. Dan kami tidak akan mengganggu bangsa burung lagi. Kami sudah memaafkan kalian. Desa sudah aman. Sekarang kita harus merayakannya. Di tengah indahnya alam, semua hidup saling berdampingan dan saling membantu.
Bersama-sama, mereka menjaga lingkungan agar bumi tetap lestari dan penuh kehidupan. Aulia hadir membawa harapan, mengajak semua orang bergandeng tangan untuk merawat alam demi masa depan dunia. Digandeng dulu ya. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Nggak usah, nanti aja. Nanti ada pixelnya dah. Kami tidak bisa. Ya udah. Karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, kedepannya ada gak? Terus nanti juga lu ya kamu jadi kayak jadi keren. Kalau bisa nanti pas adegan kedua kalian kayak gitu. Jangan khawatir. Yang benar tuh yang benar ya. Ntar parangan. Yang kemana? Geograf. Kalian dididik jadi artis. Action. Mereka membenciku karena aku membela kalian. Bullshit coy. Guys. Besok coba kau berbohong sedikit. Lalu kau meluka saat diungkit. Bisa juga. Ayo katanya sampai akhir. Separahnya kau akan makin lega. Karena aku tahu. Kamu sahabat. Diam. Kamu sahabat dengan mereka. Nanti kamu juga bohong Aulia. Jangan ngayar kan? Bus. Lebih baik kita jadi sia-sia. Kita menyayanginya dan memusnahkan. Bawa banget. Kau bebas mengarang maknanya. Seorang saat hatimu bergerak. Diseri wae. Ganti artis. Siapa komen? Ayo guys, buat kalian yang mau nonton drama kita, jangan lupa beli preview di SMA 9. Gaskeun.